players, day one, ready to play. Pemaparan selanjutnya yaitu konsentrasi supply chain and logistik. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurmeike. Kepada Ibu Dr. Nurmeike kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya perkenalan dulu ya. Saya Nurmeike dari Supply Chain Engineering and Logistic Laboratory, gitu ya. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang riset interest saya so far, terus juga nanti istilahnya next-nya tidak akan saya sampaikan di sini, mungkin di slide nggak tersampaikan, cuman akan tetap dalam topik yang sama gitu. Jadi akan berhubungan dengan masih berhubungan dengan hal-hal yang sudah saya kerjakan kayak gitu. Oke, kita mulai saja. Nanti mau beresin. Kok belum berubah ya? Belum mandi. Maaf ya. Nah, sudah oke? Di situ kok ada, sebentar. Nah, Ada sesuatu. Tunggu sebentar ya. Saya tunggu. Ini masih ada yang ketutup. Nah, penelitian saya di supply chain itu fokus pada supply chain planning, di mana riset area saya itu dalam supply chain planning yang saya teliti, saya mulai dari supply chain network design model, di mana untuk supply chain network design ini masuk ke dalam kategori strategic planning. Jadi di sini saya menentukan bagaimana networknya gitu ya. Nanti akan ada slide selanjutnya yang menceritakan lebih detail tentang riset area saya. Nah, mulai dari supply chain network design model, lalu selanjutnya saya extend menjadi integrated location production dan distribution planning yang merupakan strategi kombinasi dari pertimbangan strategic planning dan juga tactical planning pada distribution planning. Masih di supply chain planning, yaitu pada kategori operational planning, saya fokus pada routing problem, di mana pada saat saya mulai mendalami tentang routing problem itu, saya mengawalinya dengan riset pada green vehicle routing problem. Walaupun sebelumnya sudah pernah ya routing problem di time window gitu, cuman itu masih teman mahasiswa yang ngerjain, lah habis itu kalau saya sendiri yang mulai menggeluti routing problem itu, saya mulai dari Green VRP. Lalu selanjutnya, masih dalam operation planning, saya masih dalam routing problem, di mana di situ objeknya adalah untuk healthcare logistik. Nah, di situ nanti tentang blood routing. Nah, lalu selanjutnya dikembangkan lagi dengan kita mengkombinasikan antara strategic planning dengan operational planning. Saya meneliti tentang location routing problem yang khususnya itu aplikasinya nanti untuk healthcare atau contohnya itu untuk humanitarian logistik gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk supply chain saya detailkan satu persatu ya tentang riset interest saya itu tadi. Yang pertama kan tadi tentang supply chain network design. Di mana supply chain network design ini dalam penelitian saya mencoba untuk menemukan lokasi optimal dari sebuah network dalam supply chain, gitu ya. Lokasi dan juga distribution networknya. Di mana di sini decision variabelnya itu tentang facility location dan juga distribution network. Nah, misal di sini kita punya beberapa potensial location yang sudah kita ketahui dan kita udah tahu baik karakternya ataupun atributnya. Atributnya itu bisa berupa kapasitasnya, bisa berupa transportation cost-nya ke situ gitu ya. Nanti dari situ kita akan menentukan mana
lokasi yang paling optimal untuk membentuk network design-nya itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu fasilitas-fasilitas mana yang optimal, kita akan melihat bagaimana distribution network-nya. Ya. Jadi pada supply chain network design itu akan menentukan bagaimana potensial optimal location-nya dan juga bagaimana alur distribusinya. Nah, tapi di sini untuk facility location modelnya menggunakan capacity plan allocation model, capacity plan location model. Jadi sebenarnya ada macam-macam ya untuk facility location. Ada yang menggunakan gravity method gitu, tapi di sini kita menggunakan capacity plan location model. Lalu selanjutnya melanjutkan atau istilahnya mengextend sedikit dari penelitian saya di yang pertama tadi yaitu tentang network design, masih di sini di-extend dengan mempertimbangkan tactical planning, yaitu dengan mempertimbangkan bagaimana production dan distribution planning-nya. Kalau tadi itu hanya berupa output-nya masih berupa network, distribution network-nya, di sini itu sudah sampai pada berapa jumlah yang akan dikirim, berapa manufaktur harus memproduksi, seperti itu. Berapa supplier harus mensuplai. Nah, seperti itu ya. Jadi extension-nya istilahnya pada konsiderasi pada tactical planning-nya. Oke, lalu masuk dalam routing problem, yaitu pertimbangan dari operational planning. Routing problem pertama kali saya istilahnya mendalami dan selanjutnya istilahnya menggali tentang routing problem itu saya awali dari meneliti tentang Green VRP, yang mana di situ kita karena dalam tim kita mengembangkan Green VRP yang dikembangkan pertama kali oleh Erdogan. Tapi di sini kalau misalnya kita berbicara tentang Green VRP, itu tidak hanya Erdogan yang sudah mengembangkan bagaimana cara friendly gitu ya, dan cara kita meminimasi emisi dari pengaruh VRP. Tetapi di sini Erdogan itu adalah salah satu peneliti yang mengembangkan cara untuk meminimasi emisi dengan penggunaan alternatif full vehicle. Jadi menggunakan bahan bakar yang punya kontribusi emisinya kecil gitu. Tapi kalau cara untuk menjadi green itu sendiri sebenarnya banyak gitu. Nah, di sini itu pada Green VRP motivasi atau istilahnya yang motivasi risetnya itu adalah karena ternyata 24% dari kontribusi pada environment atau pada emisi itu diduduki atau ditempati oleh transportasi, di mana ini adalah posisi kedua ya, posisi besar kedua. Posisi yang pertama itu ada pada energi itu yang paling besar banget, walaupun nggak sampai 50%, sekitar 40%-an. Nah, lalu kalau yang di transportasi itu sendiri ternyata yang paling memberikan kontribusi terbesar itu adalah dari road transportation, di mana 16,7% ini adalah peringkat pertama yang memberikan kontribusi paling besar dari transportasi itu sendiri. Karena itulah berarti kita istilahnya harus berupaya ya bagaimana caranya kita membuat vehicle routing itu juga ramah lingkungan gitu, dan salah satu caranya itu bisa menggunakan alternatif full vehicle. Yang mana kalau alternatif full vehicle ini compare to tradisional VRP, bedanya adalah dia belum punya full station yang sudah sebanyak full station yang udah kita kenal gitu ya. Sehingga di situ kita perlu kenali bagaimana routingnya agar dia nggak kehabisan bahan bakar di tengah jalan gitu. Oke, dan di sini cara untuk meminimasi emisinya adalah dengan kalau dia meminimalkan jarak tempuhnya, otomatis emisi yang istilahnya yang keluar itu juga berkurang. Oke, sudah ada lonceng nih, sebentar saya cepat-cepat aja ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk healthcare logistik. Nah, di sini fokus pada healthcare-nya yaitu pada blood pickup routing, yang mana di sini kalau misalnya compare to traditional VRP, blood pickup routing itu punya yang namanya spoil age, sehingga kita punya selain spoil age, dia punya time window juga, artinya dia punya time window dan juga punya
time constraint gitu ya, atau Tmax-nya. Dan tujuannya itu adalah di sini untuk bisa seefisien mungkin mengambil atau mempick up darah-darah dari donation location-nya gitu. Oke. Selanjutnya yang kelima, location routing problem ini sebenarnya masih dalam lingkup healthcare dan juga humanitarian logistik, di mana kalau LRP di sini atau yang kami kembangkan yaitu LRP TDD ini aplikasinya itu pada humanitarian atau pada rescue team gitu ya. Misalnya kayak kalau misalnya kita itu mau menolong para korban bencana, kan nggak mungkin pick up-nya cuma sekali semua udah diambil, sehingga kita butuhkan berkali-kali pick up gitu ya. Dan untuk lokasi pengungsiannya kita juga harus menentukan di mana lokasi yang paling cocok, yang paling optimal, sehingga totalnya itu di sini mungkin kita convert menjadi sebuah cost sehingga cost-nya itu minimal gitu ya. Oke, mungkin dari saya untuk penelitian saya yang so far sudah saya kerjakan seperti tadi, dan untuk yang next akan saya kerjakan juga masih dalam atap besar yang sama, yaitu tentang routing problem, tentang healthcare routing seperti itu ya, tentang green routing seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan jika ada yang mau tanya. Baik, terima kasih Bu Meike atas pemaparannya. Ini ada 2 pertanyaan Bu dari teman-teman peserta. Saya izin membacakan ya Bu. Silakan. Selamat siang Bu Meike, izin bertanya. Untuk saat ini, domain VRP yang sudah atau sedang dilakukan oleh Bu Meike dan tim apa ya Bu? Terima kasih. Oh ya, yang saat ini saya sedang mengembangkan kebetulan 2 jalan ya, jalan 2. Saya kembangkan Green VRP dengan pertimbangan heterogeneous fleet. Lalu saya memulai untuk sebenarnya karena sudah ya, kalau misalnya untuk healthcare logistik atau humanitarian logistik itu sudah, dan itu juga dikembangkan lagi, tetapi bukan pada blood. Di sini lebih ke kita mau melihat healthcare routing-nya. Jadi healthcare routing itu nanti bisa home healthcare, bisa nursing gitu ya. Untuk scheduling, jadi routing and scheduling dari nursing gitu. Untuk yang healthcare itu so far masih mempersiapkan review-nya dulu ya. Jadi review sistematisnya untuk healthcare-nya itu seperti apa gitu. Nanti selanjutnya bisa dikembangkan lagi ke memang pembuatan model untuk home healthcare-nya itu sendiri gitu. Saya tertarik kalau misalnya ada loh yang mau join, dan kebetulan kalau dalam riset saya ini saya butuh yang mau coding di Ample dan juga yang mau coding di C++ ataupun semacamnya. Kalau misalnya mau di C++, kebetulan kami tim sudah ada framework-nya sih. Jadi kalau misalnya mau belajar, saya sangat welcome kalau ada yang tertarik gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Meike atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan Bu dari teman-teman peserta. Selamat siang Bu Meike, untuk kedepannya apakah akan tetap berfokus ke VRP atau ada fokus penelitian yang lain ya Bu? Terima kasih. Sejauh ini masih dalam routing, cuma nanti perkembangannya sih rencana akan sangat fokus pada yang healthcare-nya gitu. Plus juga nanti kalau misalnya bisa paralel kita jalan yang green-nya juga dikembangkan gitu sih. Jadi itu yang kayak 2 kepala yang saat ini kayak saya pengen concern di situ. Baik, terima kasih Bu Meike atas jawabannya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Meike atas pemaparannya hari ini. Pemaparannya kedua adalah Ibu Berta Maya Sopa PhD. Kepada Ibu Berta Maya Sopa PhD, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Lihat wajahnya, ya walaupun tidak semua ya, kelihatan muda-muda banget gitu ya. Jadi saya merasa senior di sini, tapi nggak apa-apa, memang sudah senior ya. Ya, mungkin adik-adik belum pernah ketemu saya, dan mungkin juga di tahun-tahun pertama tidak pernah bertemu saya gitu, karena memang saya dijadwalkan untuk mengajar adik-adik itu setelah mungkin tahun kedua ya gitu. Jadi oleh karenanya saya mungkin akan memperkenalkan diri saya gitu ya. Jadi biar adik-adik di awal sudah kenal saya dulu ya, sebelum nanti ketemu beneran di kuliah
Bisa terlihat ya slide saya? Ya. Baik. Jadi mungkin sedikit mengenalkan gitu ya. Jadi sama dengan Bu Aini gitu ya, dengan Pak Bagio gitu ya. Kami dari alumni jurusan yang sama dari teknik kimia karena memang zaman itu teknik industri belum berdiri begitu. Dan kami termasuk dosen-dosen awal di teknik industri begitu. Dan kemudian saya sempat mengajar menjadi dosen di teknik kimia setahun gitu, sebelum akhirnya berpindah ke teknik industri. Nah, sehingga S2-nya, S2 dan S3 itu kedisiplinan ilmu saya terkait dengan teknik industri. Nah, waktu S2 saya gitu ya, jadi adik-adik bisa lihat itu masih Department of Transportation and Logistics gitu ya. Karena zaman itu supply chain itu masih dalam konseptual. Jadi kalau adik-adik lihat historinya supply chain itu baru mulai berkembang tahun 2000. Sehingga memang belum ada prodi yang namanya supply chain. Nah, setelah saya lulus tahun 2004, itu baru ada prodi yang namanya supply chain gitu ya. Jadi saya mungkin termasuk orang-orang lama gitu ya di supply chain gitu ya. Dan kemudian tahun 2007 gitu saya melanjutkan, sebenarnya saya udah berangkat tahun 2006, tapi di sana itu saya sebagai riset asisten dulu selama 1 tahun, kemudian baru PhD-nya itu tahun 2007. Nah ini juga sama gitu ya, bidangnya kalau ada dilihat industrial ecology itu juga baru mulai berkembang sekitar tahun 2000, jadi awal 2000-an ya, waktu itu di Yale University gitu ya. Dan saat itu satu-satunya prodi di Eropa yang punya namanya Industrial Ecology itu hanya di NTNU. Jadi hanya di Norwegian University Science and Technology gitu ya. Baru kemudian beberapa tahun kemudian baru berkembang ke Jepang gitu ya. Nah, sehingga waktu saya lulus PhD itu saya termasuk lulusan ke-80 di dunia gitu ya. Jadi termasuk yang baru. Jadi kebetulan saya nasibnya gitu ya, jalan hidup saya itu selalu mendapatkan sesuatu harus memulai dari yang baru begitu, sehingga mungkin dari pengalaman hidup seperti ini begitu ya, sehingga nanti saya juga men-challenge gitu ya adik-adik yang suka explore sesuatu yang baru gitu ya, dan adik-adik kalau misalnya ingin punya pengalaman praktis gitu ya, silahkan join begitu. Sehingga dari pengalaman saya, mungkin adik-adik bisa lihat riset interest saya tentu tidak jauh-jauh dari bidang saya. Jadi di supply chain engineering and logistics, jadi mungkin agak sedikit beda dengan supply chain management yang mengelola gini ya. Jadi kalau saya fokusnya adalah untuk mendesain. Tentu saja untuk mendesain, namanya desain itu kan kita selalu butuh tools. Nah, tool yang saya gunakan itu pemodelan dan simulasi. Jadi mungkin lebih banyak ke simulasinya dibanding ke optimasinya. Jadi tentu saja tool-tool OR itu harus dikuasai. Dan tentu saja dengan perkembangan saat ini terkait dengan concern terhadap lingkungan, maka saya coba mengkombinasikan hal tersebut gitu ya. Jadi saya mencoba untuk mengkombinasikan antara supply chain engineering dengan industrial ecology, dan apalagi Indonesia sekarang juga punya kasus besar di Indonesia terkait dengan sistem energi. Nah, sehingga penelitian saya sekitar di sana gitu. Jadi adik-adik bisa lihat di slide ini gitu ya. Untuk supply chain sendiri, kalau dilihat perkembangannya sudah sangat luar biasa, aplikasinya sudah di mana-mana. Jadi yang mulainya itu dari militer, kemudian ke komersial. Nah, sekarang sudah bisa dikembangkan. Tadi Bu Mega sudah menceritakan aplikasinya untuk healthcare. Nah, sementara saya membantu menemani Bu Mega gitu ya untuk mengaplikasikan ke humanitarian. Jadi untuk kasus-kasus spesifik terkait dengan disaster gitu. Dan juga dengan perkembangan jumlah kota di dunia yang semakin banyak gitu. Dan itu diprediksikan dalam 10 tahun ke depan itu peningkatan jumlah kota itu sampai 2 kali lipat gitu. Sehingga city logistik itu menjadi concern utama, ditambah lagi dengan tadi isu environment. Nah, untuk tool-nya tentu saja karena supply chain itu selalu berhubungan dengan banyak stakeholder, interaksi antar stakeholder, tentu saja kita menggunakan tool-tool yang bisa memfasilitasi hal itu. Sehingga yang saya gunakan seperti agent-based modeling, system dynamics, dan juga mungkin discrete event simulation dan kombinasi antar ketiganya. Atau misalkan kalau adik-adik ada yang senang optimasi mau dihybridkan antara optimasi dengan simulasi, itu juga sangat memungkinkan. Dan untuk yang industrial ecology yang saat ini tool yang kita gunakan sebenarnya banyak tool,
Cuma yang sekarang memang dibutuhkan dan yang paling sering itu terkait dengan life cycle assessment atau circular economy. Mungkin adik-adik sudah sangat familiar nih, terutama yang milenial yang sangat concern, katanya lebih concern tentang environmental dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi itu kurang lebih riset interest saya, dan ini mungkin sekedar info terkait dengan penelitian yang sudah saya dan tim lakukan. Jadi mungkin karena biasanya kalau lulusan Eropa itu selalu bermulai dari problem gitu ya. Jadi saya mungkin selalu bermulai dari apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita lihat sekitar kita, problem apa yang bisa kita lakukan sebagai akademisi untuk berkontribusi. Sehingga mungkin kalau adik-adik lihat di sana, itu kebanyakan penelitian saya memang jadi aplikatif karena sesuai dengan isu-isu yang sedang dibutuhkan gitu ya. Jadi terkait kalau untuk energi, beberapa waktu yang lalu bekerjasama dibiayai oleh USAID gitu ya, terkait dengan pengembangan PV dan biorefinery di Indonesia. Dan saat ini adik-adik bisa melihat bahwa PV sudah sangat murah sekali dan menjadi alternatif pembangkit listrik selain PLN sebenarnya. Dan bekerja sama dengan instansi terkait ya, karena memang tadi tujuannya adalah untuk aplikasi, harapannya hasilnya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya berakhir di hanya publikasi saja. Kemudian untuk yang ini juga waktu kita kebakaran hutan gitu ya, ada simulasinya, saya bekerja sama dengan teman-teman kehutanan ini malahan. Jadi dari teman-teman kehutanan itu yang memahami karakter dari lahan gambutnya, sementara kemudian kami mencoba untuk mensimulasikan. Dan juga bekerja sama dengan Temin gitu ya, dan juga beberapa instansi terkait dengan kebijakan energi. Nah ini riset yang sedang berjalan, jadi sama hampir semuanya adalah riset kerjasama, karena memang kerjasamanya itu baik dengan instansi di dalam atau negeri, baik dengan industri ataupun pemerintah. Jadi yang saat ini berjalan itu terkait dengan resilience emergency preparedness. Indonesia kan termasuk salah satu negara yang paling frequent disaster yang dialami, itu bagaimana kita menggunakan OR untuk pemecahan masalah tersebut. Nah ini bekerjasama dengan Lancaster University dan dibiayai oleh UK GCRF. Jadi kita di sini sebagai co-investigatornya. Dan tahun ini adalah sebenarnya tahun terakhir gitu ya. Jadi tapi masih berjalan sampai Januari 2022. Nah kemudian juga ada karena pandemi ini juga berjalan proyek untuk nanti PMDSU gitu ya, terkait mungkin kalau Bu ini tadi resilience gitu ya, kalau di sini kita coba sebenarnya dalam konsep yang sama gitu ya, kita gunakan istilah lean agile, jadi juga streamline, juga agile atau adaptif gitu ya, jadi bagaimana kita re-engineering dari supply chain-nya. Selain itu juga ada kita di sini juga menjadi kolaborator dari prioritas riset nasional untuk pengembangan mobil listrik. Nah kali ini merancang supply chain untuk baterainya. Gitu ya. Jadi itu kemudian juga ada kerjasama dengan MIT, ini sudah jalan sejak tahun lalu sebenarnya. Nah untuk tahun 2020 gitu ya, tahun 2021 masih berlanjut ke arah circular economy. Kalau yang tahun sebelumnya itu lebih ke assessment feasibility analysis, sekarang ini lebih ke mulai ke perancangan. Selain itu untuk yang program pendanaan dari World Class Research saat ini yang jalan tahun ini sampai 3 tahun ke depan lah ya, 2 tahun ke depan, 4 tahun sudah jalan, itu terkait dengan kita mengembangkan metode inovatif terkait untuk meningkatkan operasi di humanitarian logistik. Jadi kita coba gunakan drone untuk mengirimkan barang, dan kita sebagai orang teknik industri kan harus mendesain bagaimana operasi drone-nya ini supaya efektif dan efisien. Dan untuk kedepannya itu sama masih dalam konteks humanitarian logistik, tapi bagaimana kita mengimplementasikan tidak hanya efektivitas atau efisiensi, tapi juga kita masukkan juga untuk environmental concern. Adik-adik mungkin bisa lihat di sebelah kanan itu ada gambar. Ini adalah hasil simulasi yang dikembangkan oleh mahasiswa teknik industri bimbingan saya gitu ya, yang bekerja sama dengan UK GCRF. Mungkin untuk gambaran saja, saya akan tampilkan
ya, memodelkan banjir Jakarta. Di situ ada, kalau adik-adik lihat itu ada orang yang warnanya hijau itu yang bisa dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi sendiri. Sementara yang merah itu adalah orang yang membutuhkan bantuan untuk evakuasi karena banjirnya sudah terlalu tinggi selutut sehingga harus ada dibantu oleh evakuasi dengan menggunakan boot. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada truk ya, truk yang berjalan gitu sesuai dengan jalan yang benar gitu ya. Jadi ini mensimulasikan bagaimana orang itu mengambil keputusan evakuasi dan di satu sisi bagaimana kita mengalokasikan resource yang dibutuhkan untuk membantu penduduk itu untuk evakuasi. Jadi kita bisa menghitung berapa waktu evakuasinya dan saya harus meletakkan shelter itu di mana, titik assembly point itu di mana, dan akhirnya kita bisa menghitung overall performance dari planning. Kita bisa main-main sebenarnya dengan simulasi ini, kita bisa menentukan apa efek dari yang intervensi yang kita lakukan. Baik, mungkin itu satu slide saya yang terakhir adalah tentu saja ada bonusnya. Intinya kalau adik-adik memang senang dengan pekerjaan adik-adik dan adik-adik memang benar-benar get into it gitu ya, dedikasi untuk itu, suka mengerjakan yang dikerjakan adik-adik, tentu saja orang lain itu akan memberikan reward ya. Jadi yang kami lakukan di sini itu adalah salah satu bentuk rekognisi bahwa pekerjaan adik-adik itu adalah pekerjaan yang berkualitas gitu ya. Jadi makanya saya di sini sebenarnya hanya mengundang adik-adik yang senang untuk bereksplorasi dan mungkin nanti bisa dari hasil yang dikerjakan itu bisa berkontribusi untuk orang banyak. Silakan join di sini. Nanti biar orang lain saja yang akan mereward adik-adik gitu ya. Yang penting kita di sini adalah kita lakukan yang terbaik. Nah, untuk detailnya adik-adik mungkin bisa browsing-browsing apa yang sudah saya dan tim lakukan di Labsilog, dan tentu saja saya sangat mengundang adik-adik untuk join bersama tim Labsilog. Terima kasih. Terima kasih Bu Berta atas pemaparannya. Ada beberapa pertanyaan Bu dari teman-teman peserta. Saya mohon izin bacakan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selamat pagi Bu Berta, saya ingin bertanya, problem SCM pada skop UMKM yang paling krusial apa nih Bu? Terima kasih. Ya, kalau tentang UMKM itu sebenarnya salah satu problem yang klasik sebenarnya itu adalah kekurangan dari resource. Jadi resource itu tidak hanya finansial saja, tetapi juga human resource. Nah, di sini sebenarnya role kita sebagai akademisi adalah membantu untuk UMKM. Ya. Karena kalau kita lihat dari pengalaman dan juga mungkin beberapa pertemuan yang kami lakukan bersama tim Kemenperin begitu ya. Jadi saat ini itu UMKM apalagi terkait dengan pandemi itu benar-benar terpukul lumayan luar biasa. Gitu. Karena mereka sekarang dituntut untuk bisa melakukan bisnis secara online, tetapi mereka tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Nah, disinilah sebenarnya peran kita di sini, apalagi generasi milenial yang kalau bisa dikatakan dibanding saya ya generasi X ya, gitu ya, sangat melek dengan teknologi gitu ya. Sehingga adik-adik itu bisa membantu UMKM. Jadi penelitian saya kalau adik-adik lihat mungkin di publikasi saya itu juga ada terkait dengan UMKM, ada 2 atau 3 publikasi sudah terbit, itu membahas tentang UMKM juga. Jadi bagaimana kita menerapkan supply chain di UMKM dan bagaimana kita membantu UMKM itu untuk meningkatkan performance-nya. Jadi kalau adik-adik ada yang tertarik di situ, di UMKM, very, very welcome gitu ya. Dan kebetulan ini, karena kebetulan saya di BKSDI juga gitu ya, jadi BKSDI itu sudah membuat program khusus gitu ya, Prodi-Prodi DTI itu membuat program khusus kerjasama antara semua prodi TI di Indonesia yang menjadi anggota BKSDI dengan IKMA Kemenperin. Jadi bersama Ibu Dirjen IKMA-nya langsung dari pusat sehingga kita bisa membantu pendampingan ya. Pendampingan baik itu yang bagian untuk non infrastruktur misalkan kita buat kajian akademis atau misalnya kita membantu planning usaha atau bisa membantu aplikasi kecil lah misalkan untuk promosi atau untuk membuat sistem informasi atau meningkatkan produktivitas di proses produksi di UMKM-nya. Gitu, jadi very welcome. Baik, terima kasih Bu Berta atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu, dari teman-teman peserta. Selamat siang Bu Berta, izin bertanya.
Untuk penelitian yang kerjasama, apakah terbuka untuk teman-teman mahasiswa bimbingan atau dipilih ya Bu? Terima kasih. Jadi kalau kalau kayaknya kalau di TI UGM itu kan mahasiswa itu langsung di-assign ke dosen pembimbing. Tapi kalau S2 seperti prodi juga mengakomodir ya minat dari mahasiswa gitu ya. Jadi tentu saja dari situ kalau semua mahasiswa saya pasti akan saya tawarkan. Saya kan kasarannya punya perjanjian dulu dengan mahasiswa, intinya ya harus komit gitu ya, ada jadwal-jadwal yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Tapi bisa saya pastikan karena ini project itu selesainya bisa on time. Jadi sebenarnya benefit di adik-adik sendiri itu adalah progresnya itu bisa terjadwal dan adik-adik itu dipaksa awalnya kalau itu bukan proyek kan jadi agak malas-malesan ya. Kalau proyek kan mau tidak mau tuh harus komit, dipaksa untuk komit gitu. Jadi positifnya di situ. Tapi tentu saja ya itu tadi terkait dengan apakah mahasiswa itu mau atau tidak itu nanti saya kembalikan ke mahasiswa gitu ya. Jadi semua mahasiswa bimbingan saya pasti akan saya tawarkan dengan proyek yang ada. Tentu saja di situ ada perjanjiannya dulu. Kalau berminat ya kita go ahead, tapi kalau tidak pun tidak masalah, nanti akan biasanya kalau mahasiswa sudah punya tema sendiri dari mahasiswa tema itu ya kita diskusikan bersama dan tentu saja akan lebih baik tema itu kalau match dengan kompetensi saya. Jadi kalau itu kompetensinya bukan kompetensi saya kan jadi kasihan mahasiswanya, saya nggak bisa memberikan pembimbingan yang optimal. Jadi project ada juga alternatif untuk negosiasi kalau adik-adik memang sudah punya interest sendiri, it should be okay, gitu, tidak masalah. Itu. Baik. Terima kasih Ibu Berta atas jawabannya. Terima kasih Ibu Berta atas pemaparannya hari ini. Sangat menarik konsentrasi dari Bu Berta ini. Topik-topik dari yang disampaikan tadi sangat menarik. Mungkin teman-teman peserta yang ingin bertanya lebih detail lagi bisa menghubungi Bu Berta langsung gitu kan untuk berdiskusi langsung lebih dalam mengenai konsentrasi apa yang sebenarnya sedang dilakukan atau penelitian apa yang sedang dilakukan oleh Bu Berta. Terima kasih Ibu Berta Nesopa PhD atas pemaparannya hari ini.